Halo semuanya, perkenalkan saya Gayani Amerita Prastiwi dari jurusan Accounting BINUS University. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Studi ini dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi, khususnya UMKM, yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Alasan saya memilih judul dan topik ini adalah karena mengingat tenggat waktu yang diberikan dalam pengumpulan proposal, sehingga saya memilih topik yang dekat dengan saya, karena saya juga bekerja di bidang perpajakan. Baik, kita masuk ke latar belakang masalah. Berdasarkan data dari BPS tahun 2023, UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi nasional karena menyumbang lebih dari 61% PDB, produk domestik bruto, dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun, berdasarkan data dari DJP tahun 2023, kontribusi UMKM terhadap penerimaan perpajakan belum optimal. DJP pun juga mencatat bahwa tingkat kepatuhan UMKM baik formal maupun material masih tergolong rendah. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini pun digunakan untuk mengetahui sejauh mana dua faktor tadi mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, yang mana akan saya gunakan Theory of Planned Behavior atau TPB. Rumusan masalah yang saya ambil di penelitian ini yaitu, pertama, apa kendala pelaku UMKM dalam memahami kewajiban pajak mereka? Kedua, apakah kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak? Yang ketiga, apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan? Lalu, apakah keduanya berpengaruh secara simultan, yaitu kesadaran dan pemahaman akan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan perpajakan? Tujuan penelitiannya pun, yang pertama, identifikasi kendala dalam pemahaman perpajakan. Kedua, untuk menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Lalu ada uji pengaruh simultan, kesadaran dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka. Landasan teori atau tinjauan pustaka dalam penelitian ini saya ambil yaitu Theory of Planned Behavior oleh Atzen tahun 1991 atau TPB biasa disebut. Teori ini menjelaskan bahwa niat untuk bertindak ditentukan oleh 3 faktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Lalu saya tarik ke penelitian ini, kesadaran perpajakan itu merepresentasikan sikap, sedangkan pemahaman mencerminkan kontrol. Lalu keduanya pun akan membentuk suatu kepatuhan perpajakan. Studi lain oleh Aziah tahun 2025 menyatakan bahwa TPB dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan mereka akan terbentuk dan berkontribusi pada niat dan perilaku patuh wajib pajak. Penelitian lain juga ada oleh Purnamasari tahun 2025 yang menyoroti pentingnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagai elemen utama untuk membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Selanjutnya untuk variabel penelitian. Indikator dulu ya, indikator yang digunakan dalam mengukur kesadaran pajak. Saya mengacu pada penelitian Asia tahun 2025, yaitu indikatornya ada kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban untuk setiap warga negara. Lalu adanya pemahaman bahwa pajak digunakan untuk mendanai pembangunan negara. Selanjutnya, adanya keinginan untuk membayar pajak secara sukarela. Lalu kepatuhan
akan timbul bukan karena adanya tekanan ataupun adanya ancaman sanksi kepada wajib pajak. Dari indikator tadi, saya tarik variabel utama, yaitu ada X1 kesadaran pajak, yaitu mengukur sikap dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. X2 yaitu pemahaman perpajakan, untuk mengukur pengetahuan teknis tentang pelaporan dan kewajiban perpajakan. Lalu terakhir, variabel Y, yaitu kepatuhan perpajakan sebagai variabel dependen yang mencerminkan perilaku pelaporan dan pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu. Semua variabel ini akan saya ukur dengan skala Likert 1-5. Hipotesisnya, hipotesis di sini menggambarkan hubungan antar variabel. Penelitian ini menguji 3 hipotesis utama, yaitu H1, pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. H2, yaitu pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak. Dan H3 adalah pengaruh keduanya, yaitu kesadaran dan pemahaman terhadap kepatuhan pajak secara simultan. Model ini akan diuji dengan pendekatan regresi linier. Untuk hipotesis ini, berdasarkan teori of planned behavior, TPB tadi, dan hasil penelitian terdahulu. Ketiga hipotesis menyatakan bahwa kesadaran dan pemahaman, baik secara individu maupun bersama-sama, akan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, dan ini pun akan diuji melalui instrumen kuesioner dengan analisis regresi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Kuesioner akan dibagikan kepada wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Tekniknya adalah sampling, dengan populasi adalah seluruh WP UMKM orang pribadi yang aktif terdaftar di KPP Pratama Palmerah dan telah melakukan usaha mereka selama minimal 1 tahun. Lalu saya mengambil sampel sebanyak 40 hingga 50 responden yang mau menjawab secara utuh seluruh kuesioner yang saya bagikan. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Untuk seluruh data yang akan terkumpul, saya analisis dengan menggunakan SPSS. Analisis ini dimulai dari statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik dari responden. Selanjutnya, menggunakan uji regresi linier untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan pajak. Lalu ada uji T yang digunakan untuk mengetahui pengaruh parsialnya, dan uji F untuk mengetahui pengaruh simultannya. Lalu ada koefisien determinasi yang akan menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen atau pengaruh dari X terhadap Y. Baik, sebagai penutup, penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan utama mengenai rendahnya kepatuhan pajak UMKM dari sisi kesadaran dan pemahaman perpajakan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk otoritas perpajakan dengan pendekatan edukatif dan strategi kepatuhan di masa mendatang. Saya ingatkan bahwa saya menulis proposal ini dengan harapan bahwa penelitiannya dapat dilakukan dengan biaya yang sesuai dan tenggat waktu yang akan disesuaikan. Baiklah, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.